Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini pertemuan pertama kita ya dalam mata pelajaran SBK ya. Kalian mungkin sudah kenal ibu. Ibu adalah Saradiba Rosliana. Ibu akan mengajar SBK atau seni budaya selama setahun ke depan. Dan bab pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, apa sih itu menggambar? Arti menggambar itu apa? Pasti kalian yang ada di benak kalian itu menggambar pemandangan ya. Pas masa SD kalian mungkin sering yang namanya menggambar. Lalu apa pengertian dari menggambar? Pengertian menggambar itu adalah salah satu kegiatan seni rupa yang menyertakan aktivitas cipta, rasa, dan karsa yang diwujudkan dalam bentuk karya dua dimensi ya. Pasti kalian di SD sering menggambar seperti ini. Lalu objek menggambar. Apa sih objek menggambar? Nah, sebelum kita menggambar pasti kita akan menentukan yang namanya bahan untuk menggambar ya, atau apa sih yang mau kita gambar, itu yang disebut dengan objek menggambar ya. Objek menggambar itu ada 3 jenis, yaitu flora atau tumbuhan, menggambar tumbuhan ya, fauna atau hewan, atau ada juga alam benda. Inilah objek-objek dalam menggambar ya. Objek itu artinya benda yang akan kita gambar ya, objek menggambar itu. Lalu ada juga yang dinamakan dengan komposisi menggambar. Apa itu komposisi menggambar? Kalau misalkan kita menggambar itu misalkan kita menggambar gelas misalkan. Kalau misalkan kita belah dua itu gelas, bagian kanan dan bagian kirinya itu akan sama ya. Nah, dia memiliki komposisi simetris. Komposisi simetris itu artinya menunjukkan bahwa objek yang kita gambar itu bagian kanan atau bagian kirinya itu mirip ya. Dari bidang gambar, komposisi asimetris yaitu komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan bagian kiri, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Kalian bisa lihat perbedaannya. Yang simetris itu, lihat, kalau kalian lihat antara gambar kiri dan gambar kanan itu dari ukurannya juga sama ya. Berbeda dengan komposisi asimetris, di situ terlihat bahwa kanan kirinya itu berbeda karena di sebelah kanannya itu ada cangklekan gelasnya ya. Jadi antara gambar kanan dan gambar kiri itu tidak sama. Lalu adapun tahapan teknik dalam menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Kita tentukan dulu nih apa yang akan kita gambar. Bebas ya, mau flora, fauna, ataupun alam benda, ataupun semuanya kita gambar ya. Lalu mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Kita amati dulu nih benda tersebut, gimana sih kita akan menorehkan garis gitu. Kalian lihat dulu bentuknya, lalu kalian aplikasikan di kertas kalian.
Lalu menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Sudah Ibu bilang, setelah kalian melihat, kalian torehkan dengan garis-garis ya yang menghubungkan satu sama lain sehingga menghasilkan gambar yang utuh. Lalu memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih ataupun berwarna ya. Teknik hitam putih itu sama dengan arsiran ya, diarsir menggunakan pensil ataupun kalian dapat memberi warna dengan berbagai alat warna ya. Yang selanjutnya memberi kesan untuk latar belakang. Nah, kalian biasanya nih banyak yang menggambar tanpa ada warna dasar. Jadi kalau misalkan gambar intinya sudah terwarnai, misal kita gambar bunga, sudah terwarnai gambar bunganya, kalian harus juga memberi warna untuk latar belakangnya ya, atau ditambahkan gradasi ya untuk latar belakang atau warna dasarnya. Itu adalah tahapan-tahapan dari menggambar. Adapun contoh teknik dari menggambar flora nih, Ibu. Menggambar flora atau tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Nih ya, misalkan kalian mau membuat bunga, pertama kalian buat bulatan dulu, dikasih titik-titik kecil di tengahnya, lalu yang kedua kalian bikin putiknya ya di situ. Lalu yang ketiga kalian bikin kelopaknya. Yang keempat kalian bikin garis-garis di antara kelopaknya. Yang kelima buat sedemikian rupa sehingga mirip dengan bunga asli ya. Setelah jadi, setelah terbentuk, kalian warnai gambar tersebut seperti itu. Adapun contoh teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada yang berkaki 4 seperti sapi, kambing. Ada yang berkaki 2 seperti ayam, bebek. Ada juga yang hidup di air ataupun di darat. Nih, ini contoh membuat katak, burung, sama ikan ya. Kalian bisa amati gambar di samping dari mulai kalian menorehkan garis ya, bulatan-bulatan dan kotak. Lalu kalian buat kakinya. Setelah menjadi gambar yang utuh, kalian warnai ya. Begitupun juga dengan pembuatan gambar burung dan gambar ikan ya. Kurang lebih sama seperti itu. Ada juga contoh teknik menggambar alam benda nih. Kalau alam benda itu, alam benda disebut juga dengan menggambar bentuk ya, bentuk yang tidak hidup atau benda yang tidak hidup. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Contohnya bebatuan ya, kalau yang dari alam. Nih ada contoh gambarnya di samping, itu pembuat teko ya. Kalian buat terlebih dahulu bulatan-bulatan, 4 bulatan, bulatan lonjong ya. Lalu kalian satukan gambar tersebut seperti itu, dan kalian hapus tengahnya dan hias seperti gambar yang terakhir itu. Cukup mudah ya untuk menggambar alam benda. Kalian memberi warnanya juga boleh diarsir atau memakai
alat gambar kalau alam benda. Lalu selanjutnya alat dan media gambar, diantaranya itu ada pensil ya. Lalu ada pensil warna, ada krayon, ballpoint untuk menebali ya kalau ballpoint itu. Juga bahan utamanya itu harus ada kertas gambar. Nah, sampai sini kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan japri WA Ibu ya. Dan untuk minggu depan persiapkan untuk praktek membuat gambar flora, fauna atau alam benda ya. Nanti Ibu informasikan lebih lanjut untuk tugas minggu depan. Nah, untuk hari ini sekian saja materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.